Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setiap hewan dan manusia di dunia ini akan mati. Tidak akan ada yang hidup kekal di dunia ini. Saat umur kita telah mencapai batasnya, maka malaikat Israel akan turun ke muka bumi dan mencabut nyawa kita semua. Tidak ada yang bisa diperbuat saat itu terjadi. Seekor kucing pun mempunyai umur untuk hidup di dunia ini. Hewan yang menggemaskan ini banyak disukai karena sifatnya yang jinak. Tidak sedikit juga orang yang memeliharanya. Rasa sedih pastinya akan menyelimuti sang pemilik jika kucingnya mati. Tetapi jika kucing banyak hidup di sekitar kita, jarang sekali bangkai kucing yang kita temukan. Tentunya hal ini cukup aneh. Lalu kenapa sahabat beriman bangkai kucing jarang ditemukan di sekitar kita? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini Masya Allah. Inilah 5 alasan bangkai kucing jarang ditemukan. Kucing tidak menyukai keramaian. Kucing hidup sangat dekat dengan kita. Bahkan di sekitar rumah kita pasti sering terlihat kucing yang sedang lalu lalang mencari makanan. Hal ini membuat diri kita sering berinteraksi dengan mereka. Sifatnya yang jinak membuat kita mau bermain dengan hewan menggemaskan tersebut. Hewan ini pun sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memelihara kucing yang diberi nama Muiza. Rasulullah merawat Muiza dengan penuh kasih sayang. Hal ini membuat Muiza nyaman berada di dekatnya. Kedekatan tersebut dijelaskan dalam hadis, ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bencana tempat beliau wudu, Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Pastinya setiap hewan mempunyai sifat dan karakter tersendiri. Hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai sifat tidak menyukai keramaian. Walaupun sering kita lihat kucing terlihat aktif di sekitar kita, namun saat mereka lelah akan mencari tempat yang tenang untuk beristirahat dan bersembunyi. Hal ini pun menjadi salah satu sebab saat kucing sekarat atau menjelang kematiannya. Mereka tidak mau menampakkan diri di keramaian. Hal inilah yang membuat mereka ketika mati sulit untuk menemukan jasadnya. Karena kucing akan berada di tempat yang sudah dijangkau oleh siapapun pada saat masa kritisnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya, supaya kita tetap tebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kucing mengetahui kapan dirinya akan mati. Di Indonesia sendiri banyak orang yang memelihara kucing. Tentunya hal ini dilakukan karena kucing merupakan hewan yang jinak bisa diajak main oleh siapapun. Dalam ajaran Islam, jika kita tidak dilarang untuk memelihara seekor kucing. Bahkan, diri kita pun bisa berkesempatan untuk mendapatkan pahala dari memelihara kucing. Dengan memberi kucing kita makan, diri kita pun sudah mendapatkan pahala sedekah melimpah. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya saat kucing yang kita pelihara mati akan ada rasa sedih yang dirasakan. Sebenarnya kucing mengetahui kapan mereka akan mati. Tanda-tandanya sahabat beriman kita pun bisa melihatnya secara langsung. Salah satu tandanya adalah kehilangan nafsu makan. Hal ini pun sangat terlihat jelas. Dan bisa dirasakan kejanggalan di mana kucing yang selalu lahap dalam makan, tiba-tiba tidak mau makan seperti biasanya. Perilakunya pun mulai berubah, yang tadinya aktif saat menjelang ajalnya terlihat lebih menyendiri dan diam saja. Tanda yang paling menandakan ia akan mati adalah selalu menyendiri dan mencari tempat bersembunyi yang tidak bisa dilihat atau dijangkau oleh siapapun. Mereka selalu menyendiri saat mati, menjauh dari keramaian selalu menjadi salah satu tanda kucing tersebut akan mati. Karena itu kita jarang menemukan bangkai kucing di sembarang tempat atau di tempat terbuka. Pernahkah kalian mengetahuinya sahabat beriman?
Bangkai kucing dikubur. Kepergian hewan peliharaan kesayangan memang sangat menyedihkan. Kucing menjadi salah satu hewan favorit untuk dipelihara. Di Indonesia sendiri sudah banyak para pecinta kucing yang menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Usia kucing kita hidup di dunia ini tidak ada yang mengetahuinya. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda kucing yang kita pelihara berada di ujung usianya. Saat kucing tersebut mati, maka kita harus menguburkan bangkainya. Seperti yang diterangkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi ketika banyak orang berada di sekitarnya. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham? Para sahabat menjawab, sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya? Nabi bersabda, apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian? Para sahabat menjawab, demi Allah, andai ia hidup ia dalam keadaan cacat. Karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai. Lalu Nabi bersabda, demi Allah sungguh Allah bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Tentunya hal ini sangat baik daripada membiarkan bangkai kucing tergeletak begitu saja. Sudah menjadi hal yang semestinya sebagai majikan yang baik menguburkan hewan peliharaannya dengan baik juga. Beberapa negara menjadikan kucing sebagai santapan. Setiap negara mempunyai makanan khas dan unik yang berbeda-beda. Tentunya hal ini menjadi salah satu keberagaman yang ada di dunia. Namun ada beberapa negara yang punya makanan ekstrim dan tidak biasa kita makan. Salah satunya adalah negara Cina yang menjadikan daging kucing sebagai santapan. Hal ini sahabat beriman bagi banyak pecinta hewan. Banyak orang yang tidak setuju dengan perilaku tersebut. Tentunya hal ini semakin membuat banyak pihak kaget akan hal itu. Di Indonesia sendiri juga pernah ada orang yang mengonsumsi daging kucing dan memperjualbelikannya. Tetapi pihak kepolisian dengan sigap menangkap sang pelaku. Dalam ajaran Islam sendiri, kita dilarang untuk memakan daging kucing. Bahkan daging tersebut diharamkan untuk dikonsumsi. Hal ini senada dengan pendapat yang dianut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kucing itu tidak halal, karena terdapat sabda Nabi yang menyatakan bahwa kucing itu termasuk hewan memangsa. Kucing memangsa dengan taring dan terkadang memakan bangkai sebagaimana singa. Betapa tidak masuk akalnya santapan tersebut. Sebagai umat muslim yang beriman kita tidak boleh mengikutinya dan harus menjauhinya. Kucing tidak ingin majikannya sedih. Kehilangan hewan disayangi pasti sangat menyakitkan hati, apalagi melihat hewan peliharaan yang kita rawat dengan penuh kasih sayang mati di depan kita. Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat peka dengan keadaan di sekitarnya. Mereka akan merasakan kasih sayang yang diberikan oleh majikan kepadanya. Memang sering terlihat kucing berperilaku sangat arogan dan cuek. Namun di balik itu semua kucing merupakan hewan yang sangat peduli perasaan majikannya. Maka dari itu sahabat beriman, kucing lebih memilih menghilang dan tidak berada di sekitar majikannya saat menjelang ajal menjemput. Mereka pun tidak ingin majikannya merasa sedih akan kematiannya. Sehingga hal tersebut dilakukan. Sungguh kucing hewan yang sangat perhatian akan perasaan majikannya. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah memahaminya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video yang lainnya.